ibunya, memiliki masalah dengan keluarganya. Padahal dalam ayat dan hadis yang lain, anak lahir dan tumbuh dalam kondisi suci. Tapi lingkunganlah yang menyebabkan anak itu hilang kesuciannya, hilang kesalehannya, hilang kebaikannya. Karena dari lingkungan itu, anak melihat keburukan, anak melihat kedustaan, anak melihat kemunafikan, dan lain sebagainya. Maka di sini khatib mengingatkan salah satu aset akhirat yang akan dibawa oleh kedua orang tuanya adalah anak yang soleh yang mampu menyebabkan orang tuanya diberikan tingkat keamanan yang luar biasa ketika berada di dalam sisi kehidupan ini. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak orang yang menangis ketika di masa tuanya tidak mendapati anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa. Sehingga tangisan itu menyebabkan dia merasa sesuatu akan menjadi sebuah kerugian yang amat sangat besar. Di dalam hadis Rasulullah pernah berpesan, ada 3 hal yang akan dibawa oleh orang tua ketika orang tua itu meninggal. Salah satu di antaranya adalah anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Tawis di dalam mimpinya dia bertemu dengan ibunya yang telah meninggal sekian lama. Tapi yang menarik, ketika bertemu dengan ibunya ini, Imam Tawus melihat sebuah peristiwa di mana ibunya hanya duduk dan orang sekelilingnya pada berlarian kiri kanan, mulai dari pinggir lari ke Salatiga, dari kemakanan ke Pemerican dan lain sebagainya. Lalu Imam Tawus bertanya kepada ibunya, wahai ibu, orang yang berlarian ini sedang apa? Dan kenapa engkau tidak ikut berlari bersama mereka? Dijawab oleh ibunya, orang yang berlarian ini adalah orang yang sedang berebut untuk mencari doa-doa yang dipanjatkan oleh khatib, oleh imam, oleh mutim yang disampaikan oleh secara umum, secara general. Tapi aku cukup duduk, tidak perlu jalan ke sana kemari karena anakku rajin mengirim doa ketika selesai sholat. Maka persis dari sinilah yang kemudian anak menjadi aset akhirat adalah bagian daripada orientasi yang harus dicita-citakan setiap orang yang masih hidup. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kita lihat dari sosok Ismail, orang yang soleh, hasil tirakat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut Khalilullah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mampu lepas dari ujian yang diberikan oleh Allah. Wujud daripada ujian itu adalah tatkala Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah. Salah satu bentuk mimpinya adalah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dari proses inilah orang yang pergi ke haji, orang pergi yang berangkat ke haji, maka dia akan mendapati ritus-ritus sejarah yang ada di dalam kegiatan Ismail dalam proses penyembelihan Isa. Maka di sana, di sekeliling Ka'bah, kita temukan ada sebuah batu yang tingginya sebesar manusia dewasa. Batu itu disebut dengan istilah Hijr Ismail. Kenapa disebut dengan Hijr Ismail, batu Ismail? Disitulah Ismail pernah ditelentangkan oleh Ibrahim dan kemudian disembelih oleh ayahnya dan kemudian diganti menjadi seekor hewan. Maka sejarah inilah yang kemudian menyebabkan setiap orang yang berangkat haji mestinya pulang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena indikator kemakburan itu terletak ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa takut? Karena segala sesuatu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an dia lihat di sana. Kalau dia ingin mendapatkan surga, bertanya, kalau surga itu ada, mana wujudnya, di mana tempatnya? Maka kita bisa melihat di Ka'bah, ada di sebelah pintu Ka'bah yang disebut dengan istilah Hajar Aswad. Di situ yang paling menarik adalah batu yang dibawa atau batu yang pernah diminta oleh Adam alaihissalam ketika Adam diturunkan oleh Allah ke bumi. Adam meminta kepada Allah, berikanlah kami cindera mata supaya kami senantiasa mengingat surga tersebut. Maka batu itu diabadikan dan ditempelkan dalam Ka'bah yang dikenal sampai sekarang. Dan ketika memulai ibadah haji selalu dimulai dari putaran batu tersebut. Dan disinilah yang menarik antara batu di mana ditempelkan dalam pintu Ka'bah dan kemudian dengan pintu Ka'bah ada sebuah tempat space yang disebut dengan istilah tempat yang mustajab yang dikenal dengan istilah multazam. Disitulah kemudian orang semua berdoa berbondong-bondong ketika selesai mengerjakan ibadah tawaf. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menggaransi setiap doa yang dipanjatkan di tempat tersebut tidak pernah tertolak, tidak akan ditolak karena sebagian daripada tempat mustajab.
Bergeser lagi di tempat di Madinah. Di Madinah juga melihat sebuah artefak yang cukup luar biasa. Di situ ada tempat imam, di mana ada mimbar, ada tempat khutbah, dan di sebelah kirinya kita bisa melihat sebuah bangunan. Yang bangunan tersebut adalah dulunya adalah rumah Aisyah. Disitulah Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar, Umar bin Khattab dimakamkan. Sehingga tertulis dalam hadis, ma baina mimbari wa maqbarati raudhatul jannah. Antara mimbar tempat aku berkhutbah dengan tempat aku dimakamkan dikenal dengan istilah Raudhatul Jannah, yang dikenal dengan sebutan taman surga. Yang menarik dari tempat tersebut, barang siapa yang sholat 2 rakaat di situ dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan pernah tertolak. Inilah yang kemudian menjadi tradisi yang menarik di negara kita. Ketika orang tidak berangkat haji, kita jenguk mereka, kita mintakan doa kepada mereka supaya orang yang belum pernah berangkat haji bisa berangkat haji, supaya orang yang belum pernah melihat Ka'bah bisa melihat Ka'bah, supaya orang yang belum pernah melihat sumur Zam-Zam bisa melihat sumur Zam-Zam, supaya orang yang belum pernah melihat namanya gunung Safa wal Marwah bisa melihat gunung Safa wal Marwah, di mana Haji Hajar bolak-balik ketika ditinggal Ibrahim alaihissalam dan meninggalkan Ismail di tengah sahara, di tengah padang pasir, dan kemudian dari proses peninggalan itu lahir itu sejarah yang dikenal dengan istilah air Zam-Zam. Kalau kita lihat peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, bahwa segala macam kesulitan yang diderita oleh umat muslim ketika diterima dengan kesabaran, dengan ketakwaan yang luar biasa, maka Allah akan menghasilkan ending yang luar biasa, ending yang sangat menarik, ending yang sangat indah. Tapi kalau orang tersebut mendapatkan cobaan dari Allah dan kemudian dia akan memaki Allah, bahkan menghujat Allah, bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik, salah satunya adalah menghujat seluruh ibadah yang diamalkan seolah tidak memiliki pengaruh sama sekali. Saat itulah Allah mulai berpaling dari dirinya, karena Allah hanya memberikan sesuatu garansi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hanya ketakwaanlah, kesabaranlah, ketulusan yang akan melahirkan ending yang luar biasa. Maka pola inilah yang dibangun oleh Ibrahim ketika dia mendidik putranya, sehingga dari proses tersebut ketika mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mencoba untuk berdiskusi dengan Ismail, tapi kemudian Ismail menjawab, tidak perlu mengucapkan kalimat penolakan, langsung mengatakan yakin. Dan yang paling menarik dari ayat ini, Ibrahim Ismail mengatakan, saya akan menjadi orang-orang yang sabar, saya akan menjadi orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah dengan kesabaran-kesabaran yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah yang menjadi catatan sejarah. Yang paling menarik lagi, kalau kita amati, Ibrahim selalu diidentikan dengan agama Yahudi. Ibrahim selalu diidentikan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan agama Nasrani. Maka Yahudiyan wala Nasrani, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani, ila ayat. Ayat ini menegaskan Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan seorang Nasrani, tapi Ibrahim adalah seorang Muslim yang sejati, yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tarik dalam kalimat yang sederhana, deskripsi daripada Islam atau Muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui aturan-aturan yang jelas, melalui aturan yang jelas ini kemudian digambarkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diiktibarkan dengan sebuah peristiwa yang dilalui oleh Ibrahim dan kemudian kisah-kisah yang melekat yang ada di sana, maka kalau kita tarik dalam konteks sekarang ini, ibadah berkorban adalah ibadah yang ritusnya tidak hanya sebuah ritual dalam agama, tapi melekat dengan ritus sosial. Perlu orang hidup itu berbagi dengan yang lain, karena itulah akan tercipta yang disebut dengan istilah amilus sholihat, amal-amal soleh, sehingga orang yang tidak pernah merasakan makan daging diberikan kemudian untuk mengakses daging melalui hari raya Idul Kurban. Indahnya Islam bukan terletak daripada ritual saja, tapi indahnya Islam adalah bagaimana bisa berbagi dengan sesama melalui kenikmatan-kenikmatan yang telah disyariatkan oleh agama. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini khatib mengingatkan diri sendiri kepada seluruh jamaah bahwa orientasi yang dibangun daripada Idul Adha ini tidak hanya sebagai ritualistik saja,
hanya simbol-simbol yang melekat di dalam proses Idul Adha penyembelihan kurban. Tapi yang paling menarik sana adalah kita memunculkan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah untuk berkorban, untuk mengorbankan sesuatu yang bagian dari diri kita yang kita cintai, yaitu harta benda kita yang kita wujudkan dengan sebuah hewan persembelihan yang kemudian bisa disembelih dan dibagi-bagi. Salah satu di antaranya adalah mengikuti daripada kisah-kisah yang melekat daripada kisah Ibrahim alaihissalam. Maka dari proses inilah kemudian kita berharap dengan amal, dengan sebuah kegiatan yang kita lakukan pada bulan Idul Adha ini menyebabkan kita digolongkan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang lahir dalam keluarga kita, keluarga yang soleh dan solihah, dan yang paling menarik lagi kita menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga Allah SWT. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.